wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Yulia Astuti. Di sini saya akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok bersama teman-teman. Perkenalkan terlebih dahulu ya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya adalah Maudia. Oke, halo Jaga. Kenalkan, nama saya Rina. Halo Jaga. Ini namanya siapa? Nama saya Ica. Baik, ini siapa? Nama saya Bila. Oke, Bila. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang belajar efektif. Siapa yang di sini yang tahu apa itu arti belajar dan efektif? Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara bagaimana sih untuk belajar efektif, yang efektif. Di sini ada yang tahu apa itu arti belajar efektif? Belajar dengan baik itu Bu. Ya, terus ada yang tahu lagi? Belajar tepat waktu. Ya, nah di sini belajar efektif itu, belajar itu proses pemaknaan atau penyusunan pengetahuan dari pengalaman, refleksi serta interpretasi. Sedangkan efektif cara mengolah atau mempelajari dengan menggunakan sesuatu dan waktu yang singkat untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi dapat disimpulkan dari belajar efektif ini yaitu sebuah proses pemaknaan pengetahuan dari pengalaman, refleksi serta interpretasi secara singkat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Nah, terus faktor yang mempengaruhi cara belajar itu ada apa aja sih? Nah, faktor pengaruh yang mempengaruhi cara belajarnya ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal yang terdapat dari diri sendiri, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internal ini timbul dari siswa sendiri yang seringkali menganggap remeh dan tidak berusaha memperbaiki. Contohnya, siswa tidak mempunyai tujuan belajar yang jelas. Terus siswa kurang berminat terhadap pelajaran. Yang ketiga, kesehatan siswanya terganggu. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal bisa terjadi di keluarga atau di lingkungan sekolah. Contohnya di keluarga yaitu faktor ekonomi, kurangnya kontrol keluarga, tidak ada dukungan dalam keluarga. Nah, cara belajar efektif itu bagaimana sih? Yang pertama, kita harus mempunyai niat dan berdoa. Dengan adanya tujuan dan sasaran secara tidak langsung, maka akan termotivasi untuk dapat mewujudkan keinginan yang dituju. Hal itu akan mempengaruhi kuatnya niat untuk belajar. Yang kedua, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Jadi, kalau misalnya suasana belajarnya seperti kelasnya acak-acakan atau kotor, kan bisa membuat konsentrasi kita tuh hilang gitu, jadi tidak nyaman di kelas. Nah, yang ketiga, merangkum materi pelajaran. Jadi setiap misalnya ada guru mata pelajaran yang menjelaskan sesuatu, jadi kalian harus merangkumnya secara singkat. Apa sih yang tadi dijelaskan oleh guru itu? Yang selanjutnya itu belajar bersama, seperti kerja kelompok. Kenapa harus ada kerja kelompok? Karena sebuah dinamika kelompok itu memunculkan ide-ide baru yang bertujuan untuk menambah wawasan. Nah, yang kelima itu metode mempersingkat atau memodifikasi dengan menyerupai nama sesuatu untuk mempermudah hafalan. Gunakan singkatan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Jadi seperti singkatannya ya. Contohnya hafalan-hafalan. Jadi kalau di anak SD itu kan kayak hafalan ABCD, seperti ada gambar buah-buahan atau
barang-barang atau benda di sekitar kita. Nah, itu bisa membuat hafalan kita tuh nempel gitu di otak. Nah, yang selanjutnya belajar dengan praktik. Nah, semua pelajaran yang diajarkan oleh guru harus dengan praktiknya. Misalnya kan kalau misalnya pelajaran IPA ada kayak seperti laboratorium gitu di lab-lab, nah itu bisa dipraktekkan. Yang selanjutnya belajar rutin tapi jangan lama. Belajar rutin tapi jangan lama. Jadi maksudnya belajar rutin sekarang terjadwal gitu ya. Hari ini belajar dari jam 2 sampai jam 3 gitu, dan seterusnya setiap hari. Nah, materi sudah selesai ya teman-teman. Sekarang dimulai sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Aku Ibu, boleh. Ibu, aku mau nanya, mengapa pembelajaran efektif ini dinilai sangat penting dalam suatu pembelajaran? Baik, bagus ya pertanyaannya. Ibu izin menjawab. Jadi, lewat proses belajar yang efektif itu, siswa bisa memaksimalkan pengetahuan dan waktu yang digunakan untuk mempelajari ilmu tersebut. Sehingga nantinya tujuan dari pembelajaran seperti memahami konsep, nilai yang bagus, dan naik kelas bisa dicapai sesuai waktu yang ditargetkan. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Baik. Ibu simpulkan ya, dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Jadi belajar efektif itu merupakan proses pemaknaan pengetahuan dari pengalaman, refleksi, serta interpretasi secara singkat untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dari faktor yang mempengaruhi cara belajar juga terdapat dua faktor yang timbul dari diri sendiri dan dari keluarga atau lingkungan sekitar. Nah, cara belajar efektif juga bisa dimulai dari niat dan doa, belajar yang serius, dan berkonsentrasi. Nah, dari layanan bimbingan kelompok ini dengan materi belajar efektif, apakah ada yang mau menyampaikan pesan-pesannya? Aku mau bilang kesannya dalam bimbingan ini tuh sangat menyenangkan, terus mendapat wawasan baru saya, terus materi juga mudah dipahami, dan tadi jawaban saya sudah dijawab. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ada lagi? Rina katanya, Oh tidak, apa ya? sangat menyenangkan dan materinya mudah dipahami. Terima kasih. Nah, dari layanan ini, bagaimana perasaan kalian kasih rating dari 1 sampai 10? Dimulai dari 8 setengah. Baik, terima kasih. Nah, cukup sekian dari pemaparan dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.